Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Ciptasari, asal Rayon Raden Said, Sunan Ampel, Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gender dan juga kelembagaan Kopri sebagai pemenuhan screening sekolah kader putri di Komisariat Kopri PMII Budi Utomo, Malang. Gender dan seks. Gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin atau kelaki-lakian, feminim atau keperempuanan, atau bahkan keduanya yang disebut netronim. Jadi gender biasanya mengacu pada sifat, peran, dan posisi antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk secara sosial dan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan agama, sosial budaya, hukum, politik, dan pendidikan yang dapat berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan juga budaya. Sedangkan seks merupakan perbedaan melalui jenis kelamin atau secara biologis. Nah, biasanya perempuan mempunyai vagina atau laki-laki mempunyai penis. Meskipun seks dan gender ini mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi keduanya berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama, seks tidak dapat diubah, contohnya alat kelamin. Sedangkan gender dapat berubah, misalnya peran dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, seks tentunya tidak dapat dipertukarkan. Contoh, laki-laki mempunyai jakun, sedangkan wanita mempunyai payudara. Sedangkan gender dapat dipertukarkan. Misalnya, suami dapat menggantikan peran istri dalam mengurus rumah tangga ketika istri berhalangan, seperti memasak dan mengasuh anak. Nah, perbedaan yang ketiga, seks berlaku sepanjang masa, bahwasanya status laki-laki dan perempuan akan sama dan tidak dapat berubah sampai mati. Sedangkan gender ini tergantung pada kebudayaan. Contohnya, pada zaman Belanda kan kaum perempuan tidak mempunyai hak memperoleh pendidikan. Akan tetapi setelah adanya kemerdekaan, perempuan memiliki kebebasan dalam berpendidikan. Nah, perbedaan yang keempat, seks berlaku dimanapun berada, sedangkan gender ini tergantung pada budaya setempat. Yang kelima, seks merupakan kodrat Tuhan, sedangkan gender bukan kodrat Tuhan, melainkan sudut pandang dari sosial ataupun masyarakat. Adapun keterkaitan seks, gender, dan juga seksualitas sendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama, heteroseksual, hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Nah, yang kedua, homoseksual, yakni sesama jenis. Dan yang ketiga, aseksual, tidak adanya hasrat dalam diri perempuan ataupun laki-laki. Yang keempat, biseksual, berhubungan lebih dari satu jenis. Yang kelima, panseksual, jadi ketertarikan kepada orang lain tanpa memandang identitas gender atau jenis kelamin. Nah, dalam pelaksanaan peran atau antara perempuan dan juga laki-laki ini, tentunya ada kesenjangan yang dapat memunculkan diskriminasi gender. Bentuk-bentuk diskriminasi gender yang pertama, stereotip atau citra baku, yakni pelabelan pada salah satu jenis kelamin yang sering bersifat negatif. Dan yang kedua, subordinasi atau penomorduaan, yakni ada anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap rendah atau dinomorduakan. Nah, yang ketiga, marginalisasi atau peminggiran, yakni kondisi di mana adanya proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama sehingga melibatkan kemiskinan. Nah, yang keempat, beban ganda atau double burden, yakni adanya perlakuan salah satu jenis kelamin memiliki pekerjaan yang lebih banyak dibanding lainnya. Dan yang kelima, kekerasan atau violence, yakni suatu serangan terhadap kondisi fisik ataupun mental dari seseorang. Kelembagaan Kopri. Awal mulanya Kopri ini belum ada dan hanya bersifat divisi keputrian. Pada tahun 1960 sampai 1966
Gerakan perempuan PMII ini lebih berfokus pada penanganan masalah perempuan dan juga hanya berfokus pada memasak, menjahit, dan juga masalah dapur. Lalu pada tanggal 16 Februari 1966 adanya training kursus keputrian. Jadi ada Panca-Norma Kopri dan membentuk sebuah pembentukan lembaga semi otonom atau PMII. Lalu pada tanggal 25 November 1967 dibentuklah Kopri. Ketua Kopri pertama bernama Ismi Maryamah BA dalam mengkoordinir kekuatan kader putri PMII serta menjadi ruang gerak dalam mengeluarkan pendapat dan beraktivitas sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan juga masyarakat. Lalu pada tahun 1973 Kopri ini dibubarkan karena pada periode tersebut Kopri tidak pernah mengalami kegiatan dan dinilai gagal. Pada tahun 1988 Kopri didirikan kembali oleh Khofifah dan sekretarisnya Ulha Soraya dan juga dibentuk sistem kaderisasi yang sistematis terdiri dari kurikulum dan pelaksanaan LKK atau latihan kader Kopri dan LPKK atau latihan pelatih kader Kopri. Lalu pada tahun 1991 lahirlah NKK atau nilai kader Kopri. Kemudian pada tahun 2000 Kopri kembali dibubarkan pada Kongres ke-13 tahun 2000 di Medan. Lalu pada tahun 2003 adanya amanat pertemuan Pokja Perempuan Kongres 17 di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mengamanatkan pembuatan pertemuan Pokja Perempuan PMII. Lalu pada tanggal 26 sampai 29 September 2003 gagasan dilahirkan keorganisasian Wadah Perempuan Bertempat. Tanggal 29 September 2003 Kopri dibentuk kembali. Keorganisasian Wadah Perempuan yang bernama Kopri dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai manusia, dan misinya adalah mengideologikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Lalu Kopri ini dilimpahkan pada daerah masing-masing sehingga pembuatan sistem kaderisasi Kopri tidak terkonsentrasi pada modul tunggal kaderisasi Kopri. Lalu pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2005 Kongres PMII ke-15 di Bogor. Nah, kongres tersebut Kopri menjadi badan semi otonom dan terpilihnya Ketua PB Kopri Sahabati Ai Maryati Solihah. Lalu pada tahun 2014 Kongres 13 di Jambi lahirlah IPO atau Ideologi Politik Organisasi Kopri. Lalu pada tahun 2016 Kopri PB PMII mensistematiskan modul tunggal kaderisasi Kopri nasional. Azas dan tujuan Kopri. Jadi azas Kopri ini berasaskan pada Pancasila dan status Kopri merupakan salah satu badan khusus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Sifatnya Kopri bersifat semi otonom pada setiap level kepengurusan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi semi otonom ini adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang menangani persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada Pleno Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada setiap level kepengurusan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Adapun tujuan dari Kopri ini terbentuknya pribadi muslimah Indonesia
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Adapun visi dan misi dari Kopri sendiri, visinya terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan misinya mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Lalu apa sih anggota dari Kopri itu? Keanggotaan Kopri adalah mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti masa penerimaan anggota baru atau mapaba. Adapun tingkat kaderisasi Kopri sendiri ada Sekolah Islam Gender atau SIG, lalu Sekolah Kader Kopri atau SKK, dan juga ada Sekolah Kader Kopri Nasional atau SKKN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.